Selamat pagi anak-anak terkasih, semoga Tuhan selalu menyertai kalian dan Tuhan memberikan rahmat kesehatan untuk kalian. Selamat datang di kelas 5 Agama Katolik pelajaran 10. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengampun, Engkau menurunkan hujan bagi orang yang baik maupun tidak baik, menerbitkan matahari untuk orang yang jahat maupun baik. Ajarilah kami Tuhan agar mampu meneladan Engkau yang berbuat baik bagi siapa saja. Jauhkan kami dari rasa dendam. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya anak-anak, kita belajar tentang pelajaran 10. Yesus mengajarkan pengampunan. Ketika disakiti orang lain, biasanya kita ingin membalasnya. Dan ketika tidak bisa membalasnya, maka kita simpan dalam hati dan menunggu kesempatan dalam membalas dendamnya. Contoh pembalas dendam itu baik dalam perkelahian, tawuran, main hakim sendiri, serta dalam penangkapan pencurian. Dan yang namanya balas dendam itu sungguh tidak baik anak-anak, sebab hal itu dapat menghambat perkembangan kita untuk lebih maju, menghambat perkembangan kita untuk meraih cita-cita. Sebab dengan hati yang dendam, kita dipenuhi dengan kebencian, dengki, amarah. Tenaga kita habis untuk hal itu saja. Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni agar kita tidak terbelenggu oleh rasa benci dan kita terbebas oleh hal itu. Dan tenaga kita pun juga tidak terfokus pada hal-hal yang negatif saja. Namun tenaga kita juga kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang lain yang berguna untuk perkembangan diri kita yang lebih maju. Sebab dengan mengampuni, kita juga memutus rantai balas dendam. Di negara kita juga mempunyai hukum yang dapat menjerat orang yang berbuat kriminal. Maka serahkan hukum itu kepada petugasnya. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Main hakim sendiri itu merupakan contoh yang tidak baik ya. Nah, salah satu tokoh besar yang memiliki hati yang besar untuk mengampuni adalah Nelson Mandela. Ia tidak hanya sosok yang memperjuangkan demokrasi, tapi lebih dari itu, ia memiliki hati yang emas. Ia mau memaafkan seorang sipir yang pernah menyiksanya ketika ia memperjuangkan hak orang yang kulit hitam. Ia memaafkan seorang sipir yang pernah menyiksa di penjara ketika ia sudah terbebas dan menjadi presiden. Ketika dia sudah menjadi presiden, dia memanggil sipir itu tapi tidak menghukumnya, tapi ia ingin mengampuninya. Bahkan terhadap lawan politiknya pun ia mengajak umat untuk berdamai. Sebab dengan mengampuni sebetulnya membuka jalan yang lapang untuk masa depan kita, dan terutama sedang membuka pintu pengampunan dari Tuhan atas dosa dan kesalahan kita sendiri. Ya anak-anak, selanjutnya kita akan mendengarkan Yohanes 8 bab 8 ayat 1 sampai dengan 11.
Yohanes 8 ayat 1-11. Yesus kembali ke Bukit Zaitun. Tetapi keesokan harinya, pagi-pagi benar, ia sudah berada lagi di Bait Allah. Orang banyak segera berkumpul, lalu ia duduk serta berkata-kata kepada mereka. Sementara ia berbicara, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang wanita yang kedapatan sedang berzina dan menempatkannya di hadapan orang banyak. Guru, Kata mereka kepada Yesus, perempuan ini tertangkap tengah berzina. Taurat Musa mengatakan bahwa ia harus dibunuh. Bagaimana pendapat guru? mereka sedang menjebak dia supaya mengucapkan sesuatu yang dapat digunakan oleh mereka untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk dan menulis di tanah dengan jarinya. Mereka terus-menerus meminta jawaban. Sebab itu, ia berdiri dan berkata, Baiklah, lempari dia dengan batu sampai mati. Tetapi, hendaknya orang yang tidak pernah berdosa melempar paling dahulu. Kemudian ia membungkuk dan menulis lagi di tanah. Pemimpin-pemimpin orang Yahudi itu menyelinap keluar seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, hanya Yesus sendirilah yang tertinggal dengan wanita itu di hadapan orang banyak. Yesus berdiri lagi dan berkata kepadanya, Mana orang-orang yang menuduhmu? Tidakkah ada seorang pun yang menghukum engkau? Tidak ada, Tuan. katanya. Maka kata Yesus, Aku pun tidak. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kita juga akan mendengarkan bacaan Matius 5, Matius bab 5 ayat 38 sampai 48. Kitab Matius. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin, Guru. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang benar dan orang-orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ya, anak-anak, dalam bacaan Yohanes bab 8 ayat 1 sampai dengan 11 tadi, orang Farisi ingin menjebak Yesus bahwa ada perempuan yang tertangkap berbuat zina. Menurut hukum Musa, perempuan yang salah itu harus dilempari batu sampai mati. Lalu bagaimana tanggapan Yesus? Kalau ia setuju, berarti ia tidak mengajarkan pengampunan,
Kalau ia tidak setuju, ia melawan hukum Musa, maka orang Yahudi bisa menangkap dan menghukum dan mengadili Yesus. Akhirnya Yesus menjawab dengan bijak, "Barang siapa yang tidak mempunyai dosa, silakan untuk melempar batu yang pertama." Namun tidak ada orang satupun yang melempar terlebih dahulu. Yesus merupakan tidak berdosa, tapi ia tidak mau melempar batu. Ia ingin mengampuni, sebab mengampuni berarti menghapus, menghilangkan kesalahan mereka dari ingatan dan batin kita, serta tidak menghukum. Dengan hal itu, maka rasa sakit hati kita juga hilang bila hal itu kita lakukan dengan tulus. Yesus ingin mengajarkan bahwa pengampunan terhadap orang-orang yang berbuat salah, karena hal itu juga merupakan membuka jalan kita kepada Tuhan akan pengampunan. Dalam bacaan Matius bab 5 ayat 38 sampai 48 juga mengajarkan agar kita untuk mengampuni dan tidak menyimpan dendam. Sebab apabila kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apa lebihnya kita dari orang yang tidak mengenal Allah? Maka dari itu Yesus mengajak untuk mengampuni bahkan sampai 70 kali 7 kali, yang artinya mengampuni itu tiada batasnya. Bahkan tidak hanya itu saja anak-anak, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita lebih dari itu, yaitu membangun perdamaian. Membangun perdamaian dengan mengawali mengasihi musuh dan mendoakannya agar orang yang telah menyakiti kita berubah menjadi lebih baik lagi. Dengan demikian kita akan sungguh menjadi murid Kristus dan anak-anak dari Allah Bapa yang sempurna. Di anak-anak, pelajaran hari ini kita belajar mengenai pengampunan. Kita harus meladani sikap-sikap yang diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya kita benar-benar menjadi anak Allah yang sempurna. Begitu anak-anak. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Amin.